Dan pada 20 Oktober 2021, akhirnya Brian Laundrie ditemukan. Tetapi Brian ditemukan sudah dalam bentuk jenazah dan dia ditemukan di cagar alam Carthlon. Dan di dekatnya ditemukan buku catatan yang berisi pengakuan Brian bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Gabby. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang tutup. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Gabrielle Gabby Petito, seorang perempuan berumur 22 tahun dan tunangannya Brian Laundrie memulai perjalanan keliling Amerika Serikat dengan van mereka. Mereka mendokumentasikan perjalanan itu di sosial media seperti Instagram dan YouTube. Namun ada sesuatu yang terjadi di tengah perjalanan mereka. Dan di video kali ini kita bakal membahas kronologi dan beberapa fakta mencengangkan seputar kasus Gabby Petito yang menjadi salah satu kasus kriminal paling viral di Amerika Serikat pada tahun 2021. Pada 12 Agustus 2021, polisi di Moab, Utah menerima laporan kekerasan domestik antara Gabby dan Brian. Nah, waktu datang, polisi nemuin Gabby yang udah nangis dan terlihat ketakutan. Namun polisi memutuskan buat nggak menahan Brian dan mereka cuma nyuruh kedua pasangan itu buat berpisah pada malam hari itu. Di akhir bulan Agustus tahun 2021, Gabby terakhir kali berkomunikasi dengan keluarganya pada 25 Agustus 2021, waktu berada di Grand Teton National Park, Wyoming. Setelah itu semua komunikasi terhenti dan keluarganya pun mulai khawatir. Pada 1 September 2021, Brian Laundrie kembali ke rumah orang tuanya yang ada di Florida, tetapi tanpa Gabby. Nah, dia ini balik masih dengan van-nya Gabby, tapi nggak bilang pada siapapun tentang keberadaan Gabby. Brian nolak bekerja sama dengan pihak kepolisian dan nggak memberikan keterangan apapun soal hilangnya Gabby. Nah, pada 11 September 2021, keluarga Gabby pun melaporkan kehilangan Gabby. Nah, dari sinilah kasus ini mulai menarik perhatian publik dan awak media. Pada 13 September 2021, Brian Laundrie malah ikutan hilang. Orang tuanya bilang bahwa dia pergi ke cagar alam Carthlon, Florida buat hiking. Tetapi sejak itu dia nggak pernah kembali ke rumah. Nah, pada 19 September 2021, polisi akhirnya menemukan jasad Gabby Petito di Grand Teton National Park, Wyoming. Dan waktu hasil autopsi keluar, hasil itu mengatakan bahwa Gabby udah meninggal karena dicekik sekitar 3-4 minggu sebelum ditemukan. Dan pada 20 Oktober 2021, akhirnya Brian Laundrie ditemukan. Tetapi Brian ditemukan sudah dalam bentuk jenazah dan dia ditemukan di cagar alam Carthlon. Dan di dekatnya ditemukan buku catatan yang berisi pengakuan Brian bahwa dia bertanggung jawab atas kematian Gabby. Kita masuk ke fakta mencengangkan tentang kasus Gabby Petito ini. Dalam video body cam polisi di Moab, Gabby terlihat menangis dan ketakutan, tapi polisi nggak nahan Brian. Keputusan itu dikritik karena dianggap gagal melindungi Gabby dari kekerasan domestik. Nah, di buku catatan yang ditemuin di dekat Brian bilang bahwa dia ngaku udah Gabby karena belas kasih setelah Gabby mengalami cedera serius. Namun banyak yang meragukan klaim ini dan menganggap bahwa ini cuma upaya Brian buat mengurangi rasa bersalahnya. Kasus Gabby menjadi perhatian dunia berkat media sosial. #FindGabby dan Justice for Gabby viral di TikTok, Instagram, dan Twitter dengan jutaan orang mengikuti perkembangan kasus ini. Banyak juga aktivis mengkritik media karena memberikan perhatian besar atas hilangnya Gabby, sementara banyak kasus hilangnya perempuan kulit berwarna di Amerika Serikat nggak dapat perhatian yang sama. Di media sosial, Brian dan Gabby juga tampak seperti pasangan yang bahagia, tetapi kenyataannya mereka memiliki hubungan yang penuh dengan konflik dan kekerasan. Banyak juga teori yang beredar seputar kasus yang satu ini. Ada spekulasi bahwa orang tua Brian membantu menyembunyikan atau tahu lebih banyak tentang kasus ini, tapi polisi nggak punya bukti yang cukup buat nuntut mereka.
Ada juga teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Brian itu masih hidup dan dia cuma memalsukan kematiannya. Menurut kalian gimana tentang kasus yang satu ini? Apakah kalian punya teori sendiri? Coba komen di bawah dan kita bakal bahas sama-sama. Kasus ini menjadi pelajaran tentang pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dalam hubungan, serta bagaimana sosial media dapat mempengaruhi penyelidikan kriminal. Di akhir video, aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.